Halo YouTube, Plus and Pick di sini. Nah, sekarang saya ada servisan handphone Samsung Galaxy A15 ya, kasus LCD pecah. Nah, ini sampai ngejeplak mangap seperti ini. Jadi ini cerita dari usernya jatuh dari motor ketika mengendarai motor dan kemudian entah itu kelindes motor yang belakang atau kendaraan yang belakang, ini tidak tahu ya. Intinya di sini kita akan berbagi tutorial sederhana bagaimana caranya mengganti LCD-nya. Nah, pertama-tama kita harus buka backdoor-nya ya. Dan ini kebetulan backdoor-nya saat saya terima memang sudah ngejeplak, sudah mau lepas ya. Jadi mudah saja, tinggal siapkan plastik tipis seperti ini, kemudian kita gesrek. Nah, buat teman-teman yang mungkin dapat kasus yang sama namun backdoor-nya ini masih lengket lemnya, silakan teman-teman panasi. Kemudian pelan-pelan gunakan plastik tipis seperti ini, kemudian kita gesrek. Ya. Dan untuk bahan dari backdoor dari Samsung Galaxy A15 ini dia terbuat dari plastik lentur dan tidak mudah pecah ya. Jadi aman-aman saja, teman-teman jangan takut kalau backdoor-nya ini nanti pecah saat dilepas. Oke. Nah, kemudian di sini kita apa ya? Jadi bawaan LCD dari handphone. Oh ya, ini sebentar. Ini baterainya apa ya? Seperti penyok ya. Nah, ini dia, penyok. Sampai pantas saja ini LCD-nya tadi sempat terbuka, ngejeplak. Apakah ini perlu dicurigai ini ya. Jadi ini bisa saja apa ya, premnya itu pecah atau bengkok ya barangkali. Namun kita akan bongkar dulu. Jadi informasi tambahan ya, LCD bawaan dari Samsung Galaxy A15 ini bawaannya Super AMOLED. Tentu saja kalau ingin diganti yang ori itu sangat mahal, dan ini kesepakatan awalnya dari yang punya suruh diganti dengan LCD yang KW saja. Namun di sini kita apa ya? Oh, ini backdoornya atau apa namanya ini bezelnya ya, kita lepaskan dulu. Dan ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa premnya ini sudah kayaknya sudah bengkok, pecah atau bagaimana, karena apa ya yang saya tunjukkan tadi, baterai saja sampai penyok. Ini kemungkinan besar kita harus ganti satu set dengan premnya ya. Kita harus ganti satu set dengan premnya. Namun karena belum konfirmasi sama usernya, nanti kita akan apa ya? Kita akan konfirmasi dulu. Dan untuk LCD ini tetap akan saya bongkar ya. Tetap saya akan lepaskan. Sebenarnya buat apaan kalau emang kita harus ganti satu set, kita harus bongkar ya. Jadi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa premnya ini sudah pecah atau bengkok, biar yang punya handphone ini nanti tahu ya kondisinya seperti ini. Karena datangnya itu hanya mengganti LCD-nya saja, takutnya nanti mengganti LCD saja kok harus ganti premnya. Nah, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, biar jelas, biar sama-sama kita lihat kondisi dari premnya. Nah, ini setelah kita bongkar, benar saja ya, premnya ini retak atau pecah di sebelah sini karena ini kedorong ya, kedorong dari sini, atau mungkin keinjek ban kendaraan karena di jalan raya jatuhnya ya. Dan kemudian kita putuskan kita ganti satu set menggunakan prem ya. Setelah kita konfirmasi sama yang punya, handphone ini tidak bisa diganti LCD-nya saja, jadi harus wajib satu set dengan premnya. Karena memang prem yang lama tidak memungkinkan kita pasang lagi. Ini bisa berbahaya kalau kita lem rapet, takutnya itu ngeganjel dan membahayakan LCD-nya. Dan untuk LCD-nya sendiri di sini kita ganti satu set dengan frame kualitasnya yang biasa saja atau bisa kita sebut yang KW ya. Karena kalau kita ganti dengan yang ori tentu saja mahal, kalau yang OLED ya lumayan mahal juga. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Untuk mengerjakan atau mengganti LCD pada handphone Samsung yang plus satu frame, itu kita hanya tugas kita memindahkan
mesin, perlengkapan perlengkapan yang ada di frame lama pindahkan ke frame yang baru ya. Seperti mesin, PCB cas bawah, kemudian ada speaker bayer, speaker atas, kemudian ada getar biasanya ya. Sama ada plastik-plastik yang memungkinkan harus kita pindahkan. Nah, untuk cara kerjanya sebenarnya cukup mudah. Cuma emang agak sedikit lama ya, karena kita butuh ketelitian. Jangan sampai ada part atau ada perlengkapan yang lama yang di frame lama itu tertinggal sampai tidak kita pindahkan. Intinya yang penting-penting saja ya. Jadi kayak speaker, kayak getar. Nah, ini ada fleksibel volume. Kemudian yang di bagian bawah itu mungkin ada penutup mic atau pelapis speaker ya. Nah, biasanya di sini ini ada pelapis speaker ya, speaker atas. Ini harus kita pindahkan karena ini sebagai penutup agar suara speaker itu tidak ambyar atau tidak kemana-mana. Jadi harus bulat di situ. Makanya kalau ada penutup seperti ini jangan lupa kita kasih kita kembalikan ya, kita pasang. Atau mungkin teman-teman yang kelupaan seperti ini atau di bekasnya itu sudah rusak, sudah tidak bisa ditempel, itu teman-teman bisa gunakan lakban atau apa, karena ini pengaruh ya. Kalau itu tidak dipasang, ntar speaker atas ini ketika kita buat nerima telepon itu suaranya kecil karena suaranya pecah kemana-mana ya, bocor seperti itu. Oke, dan untuk langkah selanjutnya teman-teman simak saja ya. Intinya hati-hati, teliti, jangan sampai ada part yang ketinggalan, jangan sampai ada perlengkapan yang ketinggalan. Pindahkan dari frame lama ke frame yang baru. Dan untuk LCD-nya sudah lem-leman dari pabrik, aman ya, pasti rapi, presisi ya. Tinggal kita pindahkan saja. Semua perlengkapan yang penting-penting kita pindahkan ke frame yang baru. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya kita simak saja. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll
Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Oke, dan kalau sudah selesai, saatnya kita tes ya. Jadi pertama-tama kita harus tes di bagian pengecasan. Ya, sebentar ini saya ambil casan dulu. Tadi kelupaan tidak kita siapkan ya. Jadi pengecasan ini juga kita wajib kita tes ya. Kita tes. Oke, sudah ada logo baterai, logo petir. Sudah ada logo pengecasan. Jadi intinya di sini teman-teman bersabar, hati-hati, teliti ya, seperti itu kalau melakukan penggantian LCD plus frame ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan dan kita akan tes ya. Nah ini tombol power dia nempel di apa ya, di fleksibel pinjer ya. Di sini harus kita pasang agar handphone bisa dinyalakan. Untuk kualitas baterai saya tidak tahu, mudah-mudahan baterai masih awet ya walaupun sudah penyok ya. Intinya baterai ini masih ori, terus tidak kembung ya, hanya penyok saja, mudah-mudahan masih awet. Kita rapikan. Sebentar, ini ada yang ganjel antenanya ya, ganjel. Kita rapikan seperti ini dan kemudian tinggal kita nyalakan. Untuk apa ya, untuk bezelnya ini lumayan rapi, presisi ya, walaupun premnya itu prem gantian, namun di sini rapi, presisi, pas ya. Tinggal kita ngebaut nanti. Kemudian sama speaker ya. Jadi speaker itu biasanya bermasalah ketika kita melakukan gantian LCD plus frame-nya, yaitu bermasalah. Masalahnya itu biasanya karena cetakan untuk tempat dudukan speaker atau frame-nya itu berbeda ya. Jadi agak sedikit longgar atau bagaimana, sehingga mengakibatkan
speaker itu suaranya kadang pecah, kadang tidak bening seperti itu ya. Itu bisa kita akal-akalin ya, kita ganjel apa seperti itu ya. Memang risikonya di situ ya. Oke, untuk kualitas LCD-nya bisa kita lihat bersama-sama. Ini namanya LCD KW ya. Yang penting gambar jelas, kelihatan, fungsi bagus, kontras bagus, kemudian yang pasti lem-liman dari pabrik sudah pasti presisi ya, tidak renggang ya. Biasanya kalau kita ganti LCD doang, kalau bawaannya Super AMOLED, kita ganti yang KW itu kalau dilem renggang karena LCD-nya agak tebel. Nah, ini kita coba tes LCD-nya ya. Kemudian apalagi ya, jadi ya ini sekedar info, kadang-kadang banyak teman yang nanyain beli LCD-nya di mana Bang, link belanjanya di mana ya. Jadi untuk belanjanya ini saya tidak ada link karena saya belanja langsung ke toko ya, bukan beli via all shop ya. Jadi saya belinya itu di toko langsung, bukan online. Jadi teman-teman jangan ada yang nanya link belanjanya di mana ya. Oke, dan ini sebentar kok agak apa ya, kita akan coba baut ya di bagian sini, biar kita akan coba tes apa ya, volume ya. Kita tes volume karena ini tadi sempat kita pindahkan dari frame yang lama. Jadi konektor volume tadi kalau tidak dibaut tidak berfungsi ya. Kita harus tes semua. Oke, volume berfungsi dengan aman, semuanya sudah aman. Jadi sampai di sini saya anggap untuk pemasangan LCD sudah normal. Nah, ini kita akan coba dulu speakernya ya, yang saya bilang tadi. Biasanya ketika habis diganti itu suara speakernya itu sember, pecah, suaranya seperti itu. Nah, ini kita coba di pengaturan nada dering. Saya kira ini normal-normal saja seperti ini, tapi tidak tahu ketika kita buat nonton musik YouTube atau muter musik yang lainnya. Tapi kalau kita tes di deringan atau pengaturan dering ini masih bening, suaranya tidak tidak kedengeran pecah ya. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal rapikan kembali karena ini videonya panjang sekali. Saya tidak selesaikan sampai selesai untuk masalah baut. Teman-teman tinggal baut kembali saja. Setelah baut kembali, backdoornya tinggal kita lem, kemudian pasang seperti ini, ikat gunakan karet, diamkan kurang lebih setengah jam saja. Untuk mengeringkan lem backdoor ini setengah jam sudah cukup ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Plus and Pick Tutorial. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa semangatnya dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan akhir kata salam bolo-bolo KB.